Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najih Hanisa Perta Artin dengan NPM A1C021034 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Universitas Bengkulu. Di sini kali ini saya akan membuat sebuah video tugas mengenai cara membuat grafik polinomial, grafik fungsi polinomial. Ini tugas untuk guna memenuhi mata kuliah yaitu kalkulus. Sekian dan beginilah caranya. Nah, di sini adalah contoh soal yang telah saya kerjakan sebelumnya, yaitu sketsakan grafik polinomial berikut. Fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12. Oke, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu tentukan apakah fx itu fungsi ganjil atau genap. Hal ini dikarenakan kita akan menduga bagaimana sih bentuk grafiknya nanti. Nah, untuk menentukannya kita akan mengganti koefisien x. Koefisien x ini menjadi negatif x, sehingga negatif x pangkat 4 dikurang 8 dikali negatif x kuadrat ditambah 12. Kemudian f negatif x sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12. Ini adalah hasilnya fungsi genap. Ingat, fungsi dikatakan ganjil apabila fungsi x diganti dengan fungsi negatif x, maka hasilnya sama dengan negatif fungsi x. Atau kita tulis dengan f negatif x sama dengan negatif fx. Yang akan terjadi adalah grafiknya nanti simetri terhadap titik asal. Titik asalnya yaitu 0,0. Sedangkan untuk fungsi genap, fungsi dikatakan genap apabila fungsi x diganti dengan fungsi negatif x, maka menghasilkan fungsi x positif, yaitu f negatif x sama dengan fx positif. Dan maka grafiknya nanti akan simetri terhadap sumbu y. Di sini fungsinya itu adalah genap ya, maka dia akan simetri terhadap sumbu y grafiknya nanti. Lalu lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu x di mana fx itu sama dengan y dan sama dengan 0. Fx sama dengan 0. X pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12 itu sama dengan 0. Baru x kuadrat itu kita faktorkan menjadi 2, x kuadrat pangkat 2 dikurang 8 dikali x kuadrat ditambah 12 itu sama dengan 0. Baru kita faktorkan lagi menjadi x kuadrat dikurang 6 dikali x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita pecah, ini x kuadrat dikurang 6 itu sama dengan 0. Baru x kuadrat sama dengan 6, lalu kita jabarkan itu menjadi x sama dengan kurang lebih akar 6. Nah, yang kedua ini adalah x kuadrat dikurang 2 itu sama dengan 0. X kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kalau x itu sama dengan kurang lebih akar 2. Jadi dapat disimpulkan titik-titiknya adalah akar 6,0, akar negatif 6 akar 0, terus akar 2,0 dan negatif akar 2,0. Selanjutnya kita ke langkah 3, yaitu menentukan titik potong sumbu y di mana x sama dengan 0. Fx itu sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12. Lalu kita ganti fx-nya itu menjadi y, yaitu lalu x-nya itu diganti dengan 0. Jadi y sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 8 dikali 0 kuadrat ditambah 12. Lalu 0 pangkat 4 itu hasilnya adalah 0. Negatif 8 dikali 0 kuadrat itu 0 ditambah 12. Itu hasilnya menjadi 12. Jadi titik potongnya adalah 0,12. Lanjut kita ke langkah yang keempat, yaitu menentukan titik-titik kritis. Ini didapat dari turunan pertama, yaitu f aksen x
sama dengan 0. Fx sama dengan 0. X pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12 itu sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. 4x, lalu kita turunkan, itu yang ini 4x, x pangkat 4 ini diturunkan menjadi 4x pangkat 4 dikurang 1 dikurang 8 dikali 2, x pangkat 2 dikurang 1, lalu ditambah 0 karena dia tidak ada koefisien x nya, jadi kita akan membuatnya menjadi 0. Ini sama dengan 0. Kemudian 4x itu 4 dikurang 1 3, lalu 8 kali 2 16x, ini 2 dikurang 1 1, kita tidak usah tulis ya, ini sama aja 1, 16x, ini sama dengan 0. Lalu kita pecah, itu kita faktorkan menjadi 4x dikali x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi, 4x sama 4x dikali x dikurang 2 dikali x ditambah 3 itu sama dengan 0. Lalu kita jabarkan masing-masing, yaitu 4x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 4. Baru yang ini yang kedua, x dikurang 2 itu sama dengan 0, baru ini x sama dengan 2. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Jadi kita mendapatkan x1 itu sama dengan 0, x2 adalah 2, dan x3 adalah negatif 2. Lalu langkah kelima, kita akan menentukan apakah itu fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, mari kita gambar garis bilangan. Ini gambar garis bilangannya sudah saya bikin ya sebelumnya. Nah, itu ada di sini titiknya negatif 2, titik ujinya titik kritisnya ada negatif 2, di sini 0 dan di sini 2. Lalu yang di sini daerah negatif, yang ini positif, dan ini daerah negatif. Baru kita akan memberi titik uji, yaitu ambil titik ujinya yaitu negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Yang untuk menguji apakah itu sudah fungsinya itu. Jadi masuk x sama dengan negatif 3, maka f aksen negatif 3 itu sama dengan 4 dikali negatif 3 pangkat 3 dikurang 16 dikali negatif 3. 4 dikali negatif 27 ditambah 48. Lalu hasilnya adalah sama dengan 108 ditambah 48. Itu sama dengan negatif 108 ditambah 48, itu hasilnya adalah negatif 60, lebih kecil dari 0, maka fungsi itu akan turun. Ingat, kalau dia lebih kecil dari 0, fungsinya berarti akan turun, sedangkan kalau lebih dari 0 akan fungsinya itu naik. Lanjut ya, bisa dilihat di sini ada x sama dengan 1, maka f aksen x itu f aksen 1 itu sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang 16 dikali 1. Itu sama dengan 4 dikurang 16. Maka hasilnya sama dengan negatif 12 kurang dari 0. Maka ini adalah fungsi turun. Lalu x sama dengan 3. Maka f aksen kali 3, f aksen 3 itu sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 16 kali 3. Sama dengan 4 dikali 27 dikurang 16 dikali 3. Hasilnya adalah sama dengan 108 dikurang 48. Maka f aksen 3 adalah 60. Lebih dari 0, dia adalah diidentifikasi sebagai fungsi naik. Lalu bisa disimpulkan fungsi naik pada interval negatif 2 kurang dari x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Lalu fungsi akan turun pada interval 0 lebih kecil kecil dari x lebih kecil dari 2 atau x kurang dari 2. Lanjut lagi, yaitu selanjutnya di langkah ke-6 ya. Itu menentukan apakah nilai maksimum dengan minimumnya.
Nah, caranya itu dengan mensubstitusikan titik kritis ke fx ke dalam nilai fx. X sama dengan negatif 2, maka f kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 pangkat 4 dikurang 8 dikali negatif 2 kuadrat ditambah 12. Negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, baru negatif 2 pangkat 2 itu kuadrat itu 4 dikali negatif 8 itu hasilnya negatif 32 ditambah 12. Lalu 16 dikurang 32 itu adalah negatif 16 ditambah 12, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 itu berada di titik minimum, maka titiknya itu adalah negatif 2, negatif 4. Ini di sini ada x sama dengan 0, maka f0 itu sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 8 dikali 0 kuadrat ditambah 12. 0 pangkat 4 adalah 0, lalu 0 kuadrat itu sama dengan 0 dikali negatif 8, 0 ditambah 12, itu hasilnya adalah tetap 12, maka dia bernilai positif, maka itu berada di titik maksimum. Nah, titik maksimumnya ada di 0,12. Lanjut lagi yang ini, x sama dengan 2, maka f2 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 8 dikali 2 pangkat 4 ditambah 12. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16, baru 2 pangkat 2 adalah 4 dikali negatif 8 adalah negatif 32 ditambah 12. Lalu hasilnya adalah negatif 16 dikurang 32 tadi negatif 16 ditambah 12, itu hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, karena dia bernilai negatif, maka dia berada di titik minimum. Nah, titiknya itu ada di 2, negatif 4. Lanjut lagi. Nah, di sini ada langkah ke-7, yaitu menentukan interval akan cekung ke atas atau ke bawah. Menentukan cekung ke atas dan interval akan mencekung ke bawah. Nah, itu caranya itu adalah kita masukkan tadi fungsi awal, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12. Lalu kita turunkan keturunan pertama tadi, itu kan hasilnya tadi itu sebelumnya 4x pangkat 3 dikurang 16x. Lanjut kita akan menurunkan lagi yang kedua, turunan kedua, itu jadi f double aksen x itu sama dengan 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 16 sama dengan 0. Hasilnya adalah 12x kuadrat dikurang 16. Maka f double aksen x itu f double aksen x sama dengan 0, itu 12x kuadrat dikurang 16 itu sama dengan 0. Kita bagi 2 ini dengan 4. Kita kecilkan lagi, yaitu 3x pangkat 2 dikurang 4 jadinya kan, dibagi 4, sama-sama dibagi 4 sama dengan 0. Kemudian yang ini pintar ruas, ini dibagi 4, jadi ini 4 kan, ditambah 4, ini ditambah 4, ini ditambah 4, jadi ini adalah bernilai 4. Yang ini habis, jadinya 3x kuadrat. Lalu x kuadrat itu sama dengan 4 dibagi 3. Kemudian hasilnya adalah x sama dengan kita jabarkan itu menjadi kurang lebih 2/3 akar 3. Lalu kita pisah menjadi x1 itu adalah positif 2/3 akar 3 dan x2 nya yaitu negatif 2/3 akar 3. Lalu kita bikin lagi garis bilangan. Ini nilai positif negatif 2/3 akar 3 itu positif di sini, di kiri dia positif, lalu 0 itu negatif, kemudian 2/3 dari ke kanan itu adalah positif. Nah, kemudian kita akan menguji lagi, tentukan titik uji lagi, yaitu x sama dengan negatif 2. Maka f double aksen negatif 2 itu sama dengan 12 dikali negatif 2 kuadrat dikurang 16, sama dengan 12 dikali 4, negatif 2 kuadrat tadi adalah hasilnya ada 4, dikurang 16 sama dengan 32, lebih dari 0. Maka
grafiknya akan cekung ke atas. Kalau lebih dari 0, maka grafiknya akan cekung ke atas. Sedangkan kalau grafiknya cekung ke bawah itu jika itunya hasil titik ujinya tadi adalah kurang dari 0. Lanjut lagi. Nih ya. Nah, x sama dengan 0, maka f double aksen 0 kali 0 itu sama dengan 12 dikali 0 kuadrat dikurang 16. 0 kuadrat itu adalah 0, 12 kali 0, 0 dikurang 16 itu sama dengan negatif 16 kurang dari 0, maka akan cekung ke bawah. Dan terakhir itu adalah titik uji x sama dengan 2, maka f double aksen 2 itu sama dengan 12 dikali 2 pangkat 2 dikurang 16. 2 kali 2 4, 4 kali 12 itu adalah 48 dikurang 16, hasilnya adalah sama dengan 32. Itu lebih besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Sehingga titik beloknya adalah x sama dengan negatif 2 per 3 akar 3, maka f dikali negatif 2 per 3 akar 3 yaitu negatif 2 per 3 akar 3 pangkat 4 itu dikurang 8 dikali negatif 2 per 3 akar 3 pangkat 2 ditambah 12, itu hasilnya adalah negatif 28 per 3, sehingga titiknya itu ada di negatif 2 per 3 akar 3, 28 per akar 3. Dan yang terakhir adalah x sama dengan 2 per 3 akar 3, maka f 2 per 3 akar 3 yaitu sama dengan 2 per 3 akar 3 pangkat 4 dikurang 8 dikali 2 per 3 akar 3 ditambah 12. Ini kuadrat ya. 2 per 3 akar 3 kuadrat ditambah 12. Itu hasilnya adalah negatif 28 per 3. Jadi sehingga titiknya yaitu 2 per 3 akar 3, 28 per 3. Jadi titik beloknya itu tuh yang pertama adalah negatif 2 per 3 akar 3, 28 per 3. Lalu yang kedua adalah 2 per 3 akar 3, 28 per 3. Nah, kita sudah mencari semua datanya yang diperlukan untuk membuat grafik. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat grafiknya. Sebelum itu, saya akan menyiapkan menggambar dulu bentuk grafiknya seperti apa. Oke, di sini saya sudah buat grafiknya. Jadi di sini adalah grafik X, lalu di sini adalah grafik Y. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang tadi kita sudah hitung ya. Itu yang pertama itu adalah masukkan nilai titik potong sumbu X tadi. Akar 6, negatif akar 6, positif akar 6, terus positif akar 2 dengan negatif akar 2. Nah, positif akar 6 itu sama dengan 2,44. Jadi kita akan memasukkan yang pertama positif akar 6 itu di titik 2,44. Kira-kira ada di sini. Kita masukkan, kita buat titik di sini, titik potong sumbu X tadi. Nih. Lalu yang kedua yaitu kita akan masukkan lagi titik potong sumbu X yang ada di akar 2, positif akar 2 itu sama dengan 1,41. Jadi kita akan masukkan ini yang kedua yaitu di sini di pertengahan 1 antara 1 dengan 2. Nah, lanjut lagi kita akan memasukkan nilai negatif akar 6 itu sama dengan negatif 2,44. Kita akan masukkan di antara nilai 2 dengan nilai 3, negatif 2 dengan negatif 3 di sini berarti. Lanjut lagi, itu yang terakhir adalah negatif akar 2, yaitu kalau dijabarkan menjadi negatif 1,41. Nah, itu ada di antara negatif 2 dengan negatif 1. Letaknya di sini. Nah, sudah selesai. Kita akan melanjutkan lagi memasukkan nilai titik potong sumbu Y, yaitu 0,12.
itu ada di sini ya. Ini titik potong sumbu Y. Lanjut lagi. Oh ya, kita kasih nama saja ya, 0,12. Yang ini akar 6, yang ini tadi akar 2, negatif akar 6, negatif akar 2. Lanjut yang di sini akar 2, lalu yang di sini akar 6. Oke, lanjut lagi, kita yang ketiga adalah memasukkan nilai maksimum dan minimumnya ke dalam grafik. Itu tadi ada 3 nilai maksimumnya, nilai maksimum dan minimumnya. Nilai minimumnya yaitu negatif 2, negatif 4. Itu ada di X nya itu negatif 2, negatif 4 di sini. Berarti dia titiknya ada di sini. Nah, yang kedua itu titik maksimumnya. Titik maksimumnya itu nilai maksimumnya ada di 0,12. Nah, yang ini di sini tadi 0,12 kan. Berarti ini titik maksimumnya, nilai maksimumnya. Lanjut lagi, kita ke nilai minimumnya, yaitu 2, negatif 4 yang ketiga. Berarti titik ini 2, negatif 4. Berarti ada di sini. Di sini ya, perkiraan ini hapus dulu. Lalu lanjut lagi itu ke masukkan nilai titik beloknya. Tadi ada 2, yaitu negatif 2/3 akar 3, 28/3. Nah, yang kedua itu adalah 2/3 akar 3, 28/3. Kita akan masukkan nilainya, yaitu negatif 2/3 akar 3. Kita akan masukkan lagi titik beloknya, yaitu negatif 2/3 akar 3, 28/3. Nah, negatif 2/3 akar 3 itu sama dengan negatif 1,154. Jadi kita akan memasukkan negatif 2/3 akar 3 itu ada di sini. Kita masukkan di sini. Lalu itu 28/3 itu sama dengan 9,3. Berarti titik koordinatnya itu ada di negatif 1, kemudian 9,3. Ini di sini. Ini sama dengan negatif 2/3 akar 3, 28/3. Nah, yang kedua adalah titik 2/3 akar 3, 28/3. Itu 2/3 akar 3 itu dijabarkan menjadi 1,154. Itu ada di titik 1 positif. Kemudian yang nilai Y-nya itu adalah 28/3. Itu dijabarkan sama dengan 9,3. Berarti
titik 1,154. Lalu Y-nya itu ada di 9,3. Berarti di sini perkiraan ini adalah nilai 2/3 akar 3,28/3. Oke, kita sudah mengumpulkan semua datanya. Sekarang kita akan membentuk garisnya. Menyambungkan garis. Yang pertama itu ada di sini. Negatif 2/3 akar 3. Kita akan bukan. Yang pertama itu negatif akar 6 dengan negatif akar 2. Itu kita akan menyambungkan dengan titik minimum tadi, nilai minimum tadi di sini. Kita tarik garis. Nah, lanjut kita akan menarik garis ke titik belok, yaitu ke atas ini. Lanjutkan lagi. Kemudian kita akan menggabungkan dengan titik maksimumnya ya, yaitu di koordinat 0,12 di sini. Ini lurus ya. Nah, lanjut lagi. Kita akan habis dari titik maksimum, kita akan melanjutkan ke titik ini lagi. Apa tuh titik beloknya? Itu ada di sini. Lanjut kita ke titik 2 akar 2 tadi. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggabungkan dengan titik minimumnya. Lalu kita belok, naikkan ke atas nih, lanjut ke atas. Nah, nih gambar grafiknya sudah jadi. Kira-kira seperti ini bentuk grafiknya untuk fungsi polinomial dari f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 dikurang 12x dikurang 8x kuadrat x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat ditambah 12. Oke, sebelumnya di sini saya akan coba membandingkan grafik yang saya buat dengan grafik yang ada di aplikasi HP, yaitu aplikasi GeoGebra. Kita buka dulu GeoGebranya. Kemudian kita input nilai yang kita soal fungsi polinomial tadi, yaitu x kuadrat x pangkat 4 terulang dikurang baru x 8x kuadrat ditambah 12. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sama ya dengan yang saya buat tadi. Poin-poinnya itu ada akar negatif 2,449, ini negatif 1,41, atau akar 2, yang ini akar 6 tadi, akar negatif 6 dengan akar negatif 2, yang ini akar 2 dengan akar 6. Lalu kita lihat poinnya. Nah, ini itu nilai ekstrimnya. Tadi tuh ada negatif 2, negatif 4 di sini. Lalu di sini ada 2, negatif 4 dengan titik
dengan titik ekstrim yang di atas yaitu 0,12. Begini hasilnya kalau di lewat aplikasi GeoGebra. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.